Halo, selamat datang di Ilmu Gizi bagian penyerapan dan metabolisme. Pada bagian video kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai penyerapan atau absorpsi. Telah kita ketahui bahwa makanan yang kita konsumsi ini dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai sumber energi, untuk pertumbuhan, dan juga untuk memelihara kesehatan. Terlebih lagi kita sebagai manusia yang merupakan makhluk hidup ini membutuhkan sumber makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang diolah, kemudian dicerna dan juga diabsorpsi. Selanjutnya akan masuk ke dalam metabolisme kita dan akan dimanfaatkan. Masuk ke dalam pengertian dari penyerapan atau absorpsi. Penyerapan atau absorpsi ini merupakan suatu masuknya zat-zat gizi yang melewati dinding organ absorpsi, baik itu pembuluh darah maupun pembuluh limfa atau getah bening. Absorpsi zat gizi ini biasanya terjadi di usus halus, biasanya dengan cara difusi. Nah, zat-zat gizi ini, kecuali lemak ya, akan didistribusikan ke dalam seluruh tubuh melewati darah. Namun, ketika lemak ini akan masuk terlebih dahulu ke saluran limfa dan bergabung dengan darah dalam ductus thoracicus. Nah, zat gizi yang sudah diabsorpsi ini akan segera digunakan untuk berbagai proses metabolisme dan sintesis sel di dalam tubuh, atau dapat juga disimpan di jaringan hingga digunakan lagi. Selanjutnya, untuk mekanisme dari penyerapan atau absorpsi ini dapat melalui dua cara, yaitu ada difusi secara pasif dan juga ada difusi secara aktif. Untuk difusi secara pasif, ini biasanya prosesnya penyerapannya melalui sistem pori-pori yang berlangsung menurut hukum keseimbangan osmosis, yaitu dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Sementara untuk difusi aktif, ini merupakan proses transportasi yang tergantung oleh adanya energi atau energi transport, atau biasa dikenal sebagai mekanisme pompa. Prinsip ini yaitu bertujuan agar zat-zat makanan yang telah tercerna dapat melewati dinding usus. Ketika melewati dinding usus ini membutuhkan energi yang biasanya disebut sebagai difusi aktif. Kemudian kita masuk ke dalam pencernaan karbohidrat. Hal ini sudah dijelaskan lebih detail pada pertemuan sebelumnya. Mari kita review bahwa pencernaan karbohidrat dimulai di dalam mulut, yaitu adanya enzim amilase jenis petialin yang dapat mengubah pati menjadi dextrin. Atau ketika makanan lebih lama, maka akan diubah menjadi maltosa. Selanjutnya yang kedua ada pencernaan di dalam usus halus. Di sini ada enzim amilase pankreas yang akan mengubah pati menjadi dextrin dan juga maltosa. Kemudian maltosa ini akan diubah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim disakaridase yang kemudian nanti akan diabsorpsi dan diangkut melalui darah di vena porta. Sementara untuk di usus besar ini akan terjadi fermentasi karbohidrat yang tidak tercerna di usus halus. Berikut merupakan skema sederhana tentang pencernaan karbohidrat ya. Dari pati ini akan diubah menjadi maltosa dan juga polimer glukosa dengan bantuan enzim petialin di dalam mulut dan juga enzim amilase pankreas. Kemudian maltosa ini akan diubah menjadi glukosa oleh enzim maltase. Di samping itu ada juga jenis karbohidrat seperti laktosa dan juga sukrosa. Laktosa ini akan diubah oleh enzim laktase menjadi galaktosa dan juga glukosa. Sementara untuk sukrosa ini akan diubah oleh enzim sukrase menjadi glukosa dan juga fruktosa. Tentu saja tujuan akhir dari pencernaan karbohidrat ini agar karbohidrat dapat diserap di dalam dinding usus halus dan masuk ke dalam aliran darah kita.
Nah, di sini juga ada skema sederhana tentang proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh, yaitu dari makanan, terutama yang mengandung karbohidrat ya, dihancurkan terlebih dahulu. Dari di dalam mulut, ini nanti akan menghasilkan enzim petialin dan juga di pankreas akan menghasilkan enzim amilase yang dapat mencerna karbohidrat menjadi molekul yang lebih sederhana. Kemudian nanti ada juga enzim disakaridase yang dapat mengubah menjadi glukosa. Glukosa ini nanti dapat masuk ke dalam darah ya, dan glukosa ini nanti dapat disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen, dan juga glukosa ini dapat dimetabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan energi. Selain menghasilkan energi atau ATP, ini juga dapat menghasilkan air atau H2O yang diekskresikan melalui ginjal dan juga CO2 dan juga H2O juga yang diekskresikan melalui paru-paru. Setelah melalui proses pencernaan, kini karbohidrat akan diserap. Karbohidrat yang mengandung zat pati dan zat gula seperti maltosa, sukrosa, dan laktosa kan tadi sudah dicerna menjadi monosakarida. Nah, monosakarida ini akan diserap di dinding usus dan diteruskan ke aliran darah serta dialirkan oleh pembuluh balik vena porta ke hati. Di hati, semua monosakarida akan mengalami transformasi menjadi glukosa dan dapat digunakan untuk proses metabolisme. Kemudian untuk kelebihan karbohidrat nanti akan disimpan dalam bentuk glikogen dan disimpan dalam hati maupun sel-sel otot kita. Namun penyimpanan dalam bentuk glikogen ini sangat terbatas ya, sehingga sisa dari glikogen ini disimpan sebagai lemak dalam sel-sel adiposa. Ketika glukosa masuk ke dalam darah, tentu saja nanti akan menyebabkan gula darah kita naik, bukan? Nah, yang mempelajari tentang kenaikan gula darah ini, kita akan lebih detail lagi belajar mengenai indeks glikemik atau IG. IG ini merupakan peningkatan glukosa darah setelah pemberian dosis uji karbohidrat dibandingkan dengan peningkatan glukosa darah setelah pemberian glukosa dalam jumlah yang setara ya. Makanan yang mengandung indeks glikemik rendah ini dapat memiliki manfaat bagi kesehatan, terutama bagi penderita diabetes, karena kurang menimbulkan fluktuasi dalam sekresi insulin. Yang lebih lanjutnya lagi nanti dapat mencegah kenaikan gula darah yang berlebihan. Kemudian mari kita review singkat sebelum masuk ke penyerapan protein, yaitu tentang pencernaan protein. Pencernaan protein yang pertama ini akan terjadi di lambung, seperti yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa di lambung ini ada enzim renin yang dapat menggumpalkan protein susu. Ada juga pepsinogen yang harus diaktifkan oleh HCl, menghasilkan enzim pepsin yang aktif, dan enzim pepsin ini mampu mencerna protein menjadi pepton. Kemudian pencernaan protein yang kedua ini ada di usus halus. Nah, di usus halus ini protein akan bercampur dengan enzim pankreas seperti enzim proteolitik, yaitu ada tripsin, kimotripsin, dan juga peptidase yang akan mengubah menjadi polipeptida kecil dan asam amino. Nah, asam amino ini yang dapat diserap di dinding usus halus kita. Nah, untuk proses pencernaan yang lebih detail lagi tentang protein, yaitu dimulai dari makanan dihancurkan untuk memperluas permukaannya sehingga nanti kinerja enzim di pencernaan lebih optimal, yang nanti proses pencacahan menjadi yang lebih kecil ini akan terjadi di mulut dan masuk ke dalam lambung untuk dicerna, serta di usus halus untuk dicerna juga oleh enzim ya, dan dipecah menjadi asam amino. Nah, asam amino ini yang akan diserap di jonjot usus. Nah, protein ini yang sudah diserap nanti akan langsung dimanfaatkan untuk keperluan jaringan dan fungsi tubuh kita. Dan ada pula asam amino yang dideaminasi di dalam hati, yang nanti akan menghasilkan asam keto dan masuk ke dalam siklus asam sitrat, seperti nanti bisa masuk di metabolisme karbohidrat. Inilah yang ada kaitannya metabolisme karbohidrat dan juga metabolisme protein.
Setelah kita belajar tentang pencernaan protein, sekarang kita akan belajar mengenai penyerapan protein. Protein tadi kan di dalam proses pencernaan sudah dipecah secara sempurna menghasilkan asam amino, yang mana asam amino ini siap untuk diabsorpsi. Asam amino larut air ini nanti akan mudah diabsorpsi oleh dinding usus halus masuk ke dalam aliran darah. Namun di samping itu ternyata absorpsi asam amino ini sudah dimulai di lambung, yaitu sebesar 12%, dan 60% ini terjadi penyerapan di usus halus, yang tentu saja ini mayoritas penyerapan kan ada di usus halus. Kemudian ada 28% diserap di kolon. Ada pula jenis protein tertentu yang ketika diabsorpsi dapat menyebabkan alergi karena terjadi pembentukan antibodi dan histamin. Biasanya ini dalam bentuk peptida yang memiliki berat molekul rendah. Setelah kita membahas mengenai persentase penyerapan di masing-masing organ pencernaan, kini kita membahas mengenai penyerapan protein berdasarkan bentuk-bentuk dari asam aminonya, yaitu ada sekitar 30% protein dirombak menjadi asam amino sederhana yang langsung diserap oleh usus, dan sekitar 70% lainnya ini dari protein dipecah menjadi dipeptida. Jadi bukan dalam bentuk asam amino yang kecil, tapi masih dalam bentuk dipeptida ya, atau tripeptida yang terdiri atas lebih dari asam amino. Dan proses pencernaan ini tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa ini adanya enzim protease atau proteolitik yang dapat mengubah protein menjadi asam amino. Nah, tentu saja proses pencernaan yang telah dijelaskan tadi ini tujuan utamanya agar menjadi lebih kecil dan lebih mudah dicerna atau diserap. Nah, kemudian di sini ada proses pencernaan lemak. Nah, pencernaan lemak ini terjadi di dalam usus halus, yang nanti ini juga dibantu oleh empedu, yang mana empedu ini bertugas mengemulsikan lemak. Kemudian lemak selanjutnya akan dipecah oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas. Namun kerjanya ini ada di usus halus ya. Enzim lipase ini akan mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Selanjutnya, asam lemak dan gliserol ini akan diserap melalui pembuluh getah bening. Nah, pembuluh getah bening ini pada akhirnya nanti akan bermuara pada pembuluh darah, sehingga sari-sari makanan dapat diedarkan ke seluruh tubuh juga. Nah, berikut ini ada skema mengenai proses pencernaan lemak dalam tubuh kita ya. Ini contohnya yang mengandung lemak ini bahan pangan ada keju. Keju ini pertama-tama dihancurkan menjadi yang lebih kecil lagi ya ukurannya. Kemudian gumpalan ini dihancurkan juga oleh garam empedu, dan ini dapat diemulsikan lemak-lemak di dalam keju oleh empedu. Kemudian nanti akan dicerna oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan juga gliserol yang nanti akan diabsorpsi di dalam usus halus kita. Selanjutnya setelah diabsorpsi akan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan dan dibawa darah ke jaringan atau organ yang nanti dapat dihidrolisis lagi, yang mana nanti ini sisanya akan diekskresikan melalui ginjal dan sebagian besar juga ada yang disimpan dalam jaringan adiposa. Kemudian untuk penyerapan lemak sendiri, yaitu dari lemak yang telah sempurna dipecah menjadi gliserol dan asam lemak ya. Gliserol kan mudah larut dalam air, sementara asam lemak tidak larut dalam air. Ini nanti dipecah, kemudian ketika sudah dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, maka mereka dapat diserap di dinding usus halus. Karena si asam lemak tidak larut dengan air, maka asam lemak akan membentuk ikatan dengan garam empedu sehingga baru dapat diabsorpsi di dinding usus ya. Setelah diabsorpsi ini asam lemaknya tadi, kemudian asam lemak berikatan kembali dengan gliserol membentuk molekul-molekul lemak yang disebut silomikron. Lemak ini cukup unik ya, ketika pencernaan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, ketika diedarkan, asam lemak dan gliserol ini bergabung menjadi satu, menjadi lemak yang disebut silomikron. Silomikron akan dialirkan oleh cairan limfa menuju ductus thoracikus dan masuk ke dalam pembuluh darah.
Sementara dalam penyerapan lemak, tentu saja nanti kita akan menemui kelebihan lemak. Nah, kelebihan lemak akan disimpan dalam jaringan yang disebut jaringan adiposa dan beberapa organ tubuh seperti otak, jantung, jaringan otot, dan juga pembuluh darah. Lemak yang dihasilkan dari makanan yang sudah dikunyah dalam mulut kita nanti akan menunjukkan bentuk lemak yang teremulsi seperti emulsified fat dan belum diemulsi seperti unemulsified fat. Lemak yang belum diemulsi dengan bantuan empedu akan diubah menjadi lemak yang teremulsi dan selanjutnya bersama-sama dengan lemak yang teremulsi akan masuk dalam usus halus. Telah dijelaskan bahwa di dalam usus halus tersebut, lemak yang teremulsi dengan bantuan enzim intestinal lipase dan juga pankreatik lipase akan diubah ke dalam 3 struktur yang lebih sederhana ya. Lemak ini dapat dipecah menjadi yang pertama asam lemak dan gliserol itu sebanyak 40 hingga 50%. Kemudian juga dapat dipecah menjadi monogliserida sebanyak 50 hingga 40%. Kemudian ada yang dipecah menjadi digliserida dan tetap trigliserida sebanyak 10 hingga 20%. Nah, untuk tubuh yang benar-benar sehat, ini sekitar 95 hingga 100% lemak dapat dicerna. Sehingga penggumpalan-penggumpalan lemak itu tidak terjadi. Tapi kalau tubuh kita tidak sehat, maka kita tidak dapat benar-benar mencerna 95 hingga 100% lemak. Jadi nanti dapat menyebabkan penggumpalan-penggumpalan. Proses pencernaan lemak ini juga bergantung pada panjang rantai asam lemak ya. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai proses penyerapan zat gizi di dalam tubuh kita. Untuk melanjutkan materi mengenai metabolisme, jangan lupa untuk memutar video selanjutnya yang lebih detail lagi membahas mengenai metabolisme zat gizi di dalam tubuh kita. Terima kasih. Sekian bagian 1 tentang tatap muka mengenai penyerapan dan juga metabolisme zat gizi. Selamat belajar ya.